Faras memiliki tagline apa? Apa tagline Faras? Coba komen. Tagline Faras apa, teman-teman? Ada yang bisa bantu saya nggak? Biar saya nggak merasa sendiri nih. Komen-komen dulu yuk. Sorry. Apa tagline Faras, teman-teman? Sorry. Apa tagline-nya Faras? Faras hadir dari cinta untuk melayani. Terima kasih. Ya, itulah yang mendasari kita berbeda dengan brand minyak di luaran. Next. Yang berikutnya, nih, ini saya bilang, kenapa kok Faras mau gitu loh melakukan itu? Susah-susah mau turun ke lapangan, susah-susah mau training membernya, susah-susah mau mendampingi pasiennya. Kenapa kok bisa seperti itu? Kalau perusahaan brand minyak lain, mungkin dia bisa aja gitu ya tanda tangan kontrak dengan apa istilahnya? Kalau farmasi itu istilahnya pedagang besar farmasi. Tinggal tanda tangan kontrak, terus tinggal menunggu duduk beriklan, selesai begitu. Kalau Faras enggak, seperti tadi langsung harus turun di lapangan, langsung training. Kenapa harus bisa susah seperti itu? Ya, karena seperti teman-teman tahu, Paras punya visi dan misi yang mau dibangun oleh ownernya atau peramunya. Ya, baik untuk di bidang pengobatan Nusantara ataupun untuk kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Makanya saya tulis di slide ini, Paras itu adalah sebuah konsep di mana dia memadukan antara bisnis, sosial, dan spiritual gitu. Ya, seperti apa sih? Coba saya sedikit aja ulas ya poin-poinnya. Nih, nih teman-teman, kalau di kegiatan sosial mungkin teman-teman mengikuti channel dari Farasa dan Nusantara. Silahkan kalau teman-teman mengikuti channel dari Faras itu banyak sekali. Ini saya nggak bisa putar videonya ya. Ini ada video sebenarnya. Teman-teman bisa ikuti setiap waktu itu Faras terus saja berbagi kasih ya, tidak hanya kepada yayasan, kepada panti asuhan. Ya, Faras juga mensupport banyak sekali kegiatan-kegiatan di bidang spiritual, kayak cetak-cetak buku spiritual. Ya, seperti itulah adanya pemilik perusahaan. Nah, ini waktu ulang tahun Faras. Ya, ini panjang kalau saya putar videonya. Intinya silakan teman-teman masuk ke webnya Faras langsung atau ke YouTube-nya untuk melihat aktivitas kegiatan sosial yang dilakukan oleh Faras. Dan ini rutin dilakukan. Ya, terus di misi spiritual saya melihat atau mungkin teman-teman yang sudah tergabung menjadi reseller, teman-teman bisa lihat ya, ada puluhan ribu reseller Faras di seluruh Indonesia dan di luar negeri juga. Kita bersama-sama sudah membuktikan di bawah naungan Faras dan Nusantara, kita itu bisa menjadi satu gitu loh. Coba dibayangkan, ada banyak berbagai macam agama, berbagai macam ras, golongan, suku itu ada di Faras ini karena puluhan ribu reseller ada di dalamnya, gitu ya. Justru di Faras kita bisa saling support satu dengan lain, saling tidak ada apa ya persaingan ketika kita berjualan. Padahal kita sering membuat event bersama-sama dengan berbeda latar belakang tadi, tapi kita terus bisa bersama-sama karena memang Farah selalu mengajarkan bentuk cinta di dalam itu. Seperti itu. Ya, next. Tuh. Habis itu teman-teman ada paham nggak? Ya, makanya ini juga menjadi salah satu kelebihan minyak paras dibandingkan dengan minyak yang lain, gitu. Ya, nah kelebihan yang satunya ini, kalau boleh saya bilang, ya teman-teman, tadi dari sisi internalnya saya bilang ada pramunya tadi, terus ada visi dan misinya. Nah, sekarang dari segi kita sebagai pemakai, nih ketika kita bercerita ke orang lain ada rewardnya atau ada hadiahnya. Ini yang membedakan. Kalau misalkan teman-teman menawarkan atau setelah teman-teman pakai nih produk Faras, contoh sebelum ke sana, pernah nggak teman-teman beli bakso nih misalnya, teman-teman beli bakso, ketika pertama kali beli bakso teman-teman rasain enak banget gitu ya baksonya, enak banget nih baksonya, akhirnya
nonton pulang. Nah, saat perjalanan pulang ketemu dah sama teman akrab, teman karib gitu dari SD misalkan, teman-teman cerita sama sama dia, tadi saya ke sana loh, ke tempat jualan bakso itu enak banget loh baksonya. Kayaknya besok aku mau lewat ke sana lagi deh. Aku mau beli lagi deh baksonya kayaknya. Kamu mau nitip nggak gitu? Pernah nggak kejadian seperti itu? Temennya kita itu nitip sama kita, beliin lah gitu. Kamu beliin dong satu, aku juga mau coba. Pernah nggak seperti itu terjadi? Saya sering banget gitu ya. Nah, kalau seandainya temen tadi itu nitip bakso ke kita, kira-kira kita dikasih nggak hadiah oleh tukang baksonya karena kita menerima titipan atau apa namanya mempromosikan lah baksonya ke teman kita tadi itu. Kira-kira tukang baksonya ngasih hadiah nggak ke kita, teman-teman? Ngasih hadiah nggak tukang baksonya? Coba jawab. Begitu juga ketika teman-teman setelah memakai produk brand minyak lain nih, misalkan brand minyak lain apa gitu misalkan, terus teman-teman merasa membaik dengan brand minyak itu, terus ketika teman-teman bercerita ke saudaranya atau ke tetangganya, teman-teman diberikan reward enggak atau hadiah enggak oleh brand minyak itu untuk teman-teman? Iya, enggak, tidak, ya kan, tidak kan. Nah, berbeda dengan di Paras, teman-teman. Berbeda dengan di Paras, ya. Kalau di Paras itu ketika teman-teman sudah menjadi resellernya tadi, ketika teman-teman sudah menjadi agen atau apalah istilahnya member atau reseller istilahnya teman-teman, karena kita ada selisih harga di situ, ada selisih harga antara harga member dengan harga jual, jadinya kita bisa mendapatkan reward yang saya sebut ini atau mendapatkan selisih harga itu atau apalah istilahnya teman-teman mau bilang bonus itu juga boleh. Seperti itu. Di Faras kita dapat ya. Biasanya yang melakukan bercerita ini next dulu deh ya, ya nggak kepanjangan saya. Next dulu deh. Bentar. Nih, teman-teman. Nah, kenapa sebenarnya Faras kok sampai memikirkan sedetail seperti itunya gitu? Karena kalau saya ceritakan, Faras ini ingin sebenarnya membangkitkan gerakan ekonomi kerakyatan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau seandainya owner dari Faras mau tanda tangan saja dengan satu satu perusahaan PBF gitu ya, pabrik pensupplier gitu, sebenarnya bisa aja. Kan produk ini sudah bagus, sudah terbukti bagus gitu ya, sudah hampir di seluruh wilayah Indonesia dikenal Faras. Sebenarnya bisa aja kan, tinggal tekan kontrak terus duduk diam, Pak Putu tinggal duduk diam, sebenarnya bisa aja gitu ya kan, tapi Pak Putu tidak mau seperti itu. Bagaimana sebenarnya ekonomi ini juga bergerak gitu. Kalau hanya tanda tangan kontrak dengan satu itu berarti keuntungannya hanya dinikmati oleh satu perusahaan itu aja. Nah, ketika Pak Putu melibatkan banyak orang di dalamnya, makanya Pak Putu bilang ini adalah gerakan ekonomi kerakyatan dari, oleh, dan untuk masyarakat juga. Contoh nih, ya bagaimana maunya Pak Putu mempekerjakan, kalau ada 100 rempah, berarti minimal ada 100 petani yang terlibat, betul nggak? Minimal ada 100 petani yang terlibat di dalamnya dan menggantungkan perekonomian di internal perusahaan. Sebenarnya ketika Anda membeli produk Faras ini, sebenarnya Anda juga menghidupi ratusan petani di dalamnya, karena bahan bakunya dari petani lokal, dari masyarakat. Ya, berikutnya oleh masyarakat. Kenapa? Karena ini digerakkan oleh ya reseller tadi, member tadi atau agen tadi. Ya, kembali lagi keuntungan atau selisih harga itu tidak hanya dinikmati oleh perusahaan Faras dan tadi itu BBF tadi itu, tetapi BBF-nya hilang, ya dinikmati oleh um, puluhan juta justru reseller yang sudah tersebar di masyarakat dan di Indonesia dan di luar negeri seperti itu. Ya, bisa paham sampai sini ya. Jadi gerakan ekonomi kerakyatan yang mau dibangun oleh Pak Putu ini benar-benar berputar dia, teman-teman. Seperti itu.
dipakai akhirnya produk ini oleh masyarakat untuk kesembuhan masyarakat.